Iya enggak, akhir-akhir ini banyak sekali pemikiran anak, mulai dari tugas, kumpul sama UKM, sama bagi-bagian staff, pusing banget anak. Apalagi belum kepikiran yang di rumah, banyak sekali pikiran anak ini, bingung mau fokus kemana dulu. Nah, gimana ya? Itu kan udah mahasiswa ya, udah gede lah. Tapi anak dia tuh itu tuh kayak bermuka dua gitu. Di saat ada temen ente, ente tuh bisa ketawa lepas, ya kayak gak ada masalah atau ya kayak gak ada apa-apa. Nah, giliran lagi sendiri, anak dia tuh ente murung, mukanya ditekuk mulu. Gimana tuh? Iya, anak kalau di depan orang nggak bisa seperti, kalau di belakang itu pasti banyak banget masalah. Gak tahu ya, ada yang kayak gini terus. Gimana kalau ini kan? Ada solusi buat anak nggak? Sekarang anak tanya dulu ya. Masalah terbesar ente atau hal yang ente pikirin saat ini itu apa? Hal yang fokus yang ente pikirin, masalah yang ente pikirin saat ini itu apa? Nah, anak ini fokus banget sama kuliah. Gimana saya cepat lulus, bisa menolong tua, nggak pikiran lagi. Gitu. Nah, kalau fokus ente ke kuliah, ya fokus di situ, jangan pikirin yang lain. Misalkan, nih teman-teman ente kan ya ada penyemangat lah yang lain, ada contohnya ada punya cewek gitu lah. Nah, itu semua tuh menghambat kuliah ente. Jadi gak usah ente tiru-tiruin teman-teman ente itu. Kata temen ente kan, itu tuh sebagai motivasi untuk kuliah, untuk mengerjakan tugas sebagai penyemangat. Nah, sedangkan itu tuh nggak benar sebenarnya. Itu tuh malah justru penghambat atau malah justru menjadi beban pikiran yang bisa mengganggu kuliah ente. Tapi betul juga sih, tapi kalau meninggalkan sesuatu kayak gitu susah banget, nggak bisa ada kayak gitu. Tapi di sisi lain ada kewajiban kuliah, nah itu susah banget meninggalnya, masalah gitu ya. Nah, itu tuh anak sendiri juga sebenarnya juga susah, awalnya juga susah. Tapi ya kalau ente lagi sendiri, lagi menyendiri kan, itu tuh pasti kepikiran dan kayak gitu. Nah, maka dari itu ente tuh harus bisa menggunakan waktu luang ente untuk mengerjakan hal-hal yang bisa menunjang kuliah ente. Nah, misalkan di Uninda kan banyak ya kajian kitab kuning, kajian islamisasi. Nah, seperti yang anda lihat tuh kayak setiap maghrib di masjid tuh pasti ada kajian. Nah, daripada ente menyendiri kepikiran hal yang kayak gitu, mending ente ikut kajian atau mengerjakan tugas yang lain gitu. Iya iya. Jadi anak ini nggak bisa kalau gak ada teman yang ngajak gitu. Harus ada teman yang mau ngajak anak. Karena anak itu kalau ikut kegiatan kayak gitu, ikut kegiatan kajian, itu anak malu karena nggak pernah ke situ. Nah gitulah. Jadi kepikiran masalah anak gitu. Jadi harus ada temennya gitu kan. Iya. Nah, solusinya berarti itu harus punya temen yang produktif, yang bisa mengajak ente tuh ikut kajian dan mengerjakan hal-hal yang positif.
Anda tanya sekarang, ente adalah teman yang apa namanya? Teman yang bisa mengajak ke hal-hal positif seperti itu. Ada sih, ada banyak ya. Nah, itu tuh bisa jadi salah satu cara untuk ente bisa perlahan untuk mengerjakan waktu luang ente karena yang positif. Nah, sekarang nggak mungkin ya cuma tentang hal-hal kuliah doang. Di sini kayaknya ente tuh punya masalah di luar jam-jam kuliah, di luar perkuliahan itu kayaknya masih ada masalah. Iya enggak, kemarin tuh habis kena sama JKP gara-gara itu melanggar keluar nggak pakai izin. Nah itulah anak sering dimarahin, tapi kan banget gara-gara itu. Kok bisa aja keluar izin? Nah awalnya itu anak mau izin males ikutin peraturan. Nah langsung ada izin, langsung keluar. Ente keluar itu dalam kepentingan apa? Nah, ada tuh lagi cari sesuatu misalnya itu bingung mau pertama itu awalnya kan beli nasi di luar. Nah, ketika balik ada di kafe. Nah itulah benar-benar dimarahin. Nah, kalau kita lihat kan di Unida ini kan memang ribet, apa-apa harus izin, mau keluar beli nasi aja harus izin. Izin tuh sebenarnya tuh nggak perlu sebenarnya, tapi gimana lagi peraturan di Unida ini apa-apa harus izin. Jadi kita bisa ambil sisi baiknya, daripada kita nggak izin terus kita kena hukum DKP, mending kita izin entah itu cuma 10 menit, 5 menit kita datang ke DKP, kita izin nggak musik, daripada dia pikir enaknya nah saya ke satpam aja langsung keluar langsung beli nasi, tiba-tiba di satpam pas balik ada DKP, kena juga kan? Iya sih. Tapi tahu gak sih kenapa sih kok dikit-dikit harus izin, gini-gini izin? Emang manfaatnya apa sih? Bosan itu. Sendiri juga rasanya dari luar. Tapi kalau kita lihat dari segi positifnya, sekarang tuh mahasiswa tuh jenuh di kampus. Nah, dari rasa jenuh itu, mahasiswa tuh banyak yang kabur, banyak yang dari kampus. Makanya DKP itu menerapkan izin untuk keluar. Banyak mahasiswa yang melakukan hal yang negatif, bahkan sampai berhubungan dengan wanita yang di luar batas wajar. Nah, itu tuh disebabkan yang pertama mahasiswa itu udah bosan di kampus. Nah, karena mahasiswa itu bosan, jadinya kabur. Nah, maka dari situ DKP itu memberi sarana biar mahasiswa itu tidak kabur-kaburan dengan memberikan izin. Jadi manfaatnya seperti itu ya? Ya, seperti itu. Kita tahu batasan. Ya, tahu batasan. Mengurangi hal-hal yang kurang baik. Nah, misalkan lain contoh lainnya. Di sini umpamanya dari keluar ya, mau beli nasi. Nah, di tengah jalan bilang ya ketabrak mobil. Ditanyain, ini mahasiswa mana? Korbannya mahasiswa mana? Mahasiswa Unida. Nah, di situ pihak kampus lah yang harus bertanggung jawab, dipertanyakan. Padahal itu belum izin. Pihak kampus nggak tahu kalau yang keluar. Jadi penting juga izinnya. Ya kamu tahu kalau kita kemana-mana ya. Ya, mending kita meluangkan waktu 5 menit, 10 menit untuk izin.
daripada kita langsung pergi tapi dapat masalah yang lebih gede dari itu. Iya, iya lah, insya Allah berbanyak karena mau kemana-mana izin biar tahu keadaan saya. Nih, kalau selain masalah perizinan atau masalah dari DKP, apakah ada masalah yang itu urgent yang bersifat ya pribadi aja? Ada sih, ini ada masalah keluarga. Hanya tuh aslinya tuh nggak mau di Unida. Dulu itu kuliahnya di luar dari pondok pesantren. Nah, ayah saya itu minta kamu kuliah di Unida ya, biar kamu gitulah. Tapi itu nggak mau. Nah, kuliah di sini ada keinginan orang tua anak, bukan keinginan apa itu. Ini orang besar di sini tuh. Kalau kayak gitu tuh itu tuh tergantung minat. Kalau ente minat di Unida, itu tuh pasti semangat. Tapi kalau itu tuh berawal dari paksaan orang tua, pasti ngelakuin apa-apa kayak terpaksa, nggak ikhlas, kayak gitu lah. Iya, ngerasa. Tapi kenapa kamu nggak suka di Unida malah pilih kuliah yang di luar? Ya sebenarnya di awal dari disiplin harus izin, peraturan banyak. Nah itulah anak nggak ingin ini di luar yang los gitu santai. Nah itulah kalau kita di sini. Nah kalau udah keputusan orang tua itu emang susah ya Bang. Soalnya orang tua tuh ngerti apa yang terbaik buat itu tuh pasti ngerti. Orang tua itu pasti tahu ya kenapa ente dikuliahin di Unida yang notabene kampus pesantren yang harus kemana-mana harus izin, peraturannya sangat ketat, harus di asrama. Orang tua itu pasti tahu hal baik yang ada di Unida ini. Jadi ente itu harus pelan-pelan bisa mengerti apa yang diinginkan orang tua itu. Iya iya. Berarti orang tua anak ini tahu ya di luar itu gimana, di luar itu gimana. Toh itu buat bayaran sendiri kayaknya. Ya itu kalau menurut anak itu untuk kebaikan ente sendiri, karena ente tahu sendiri kan, ridho Allah itu ridho walidi, wasaqatullah bisa walidi. Artinya apa? Nah, ridho Allah itu ada di ridho kedua orang tua, dan marahnya Allah itu ada di marahnya kedua orang tua, Bang. Berarti saya harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tua saya biar Allah lebih baik. Iya. Apalagi kalau yang nyuruh itu ibu kamu, Bang. Itu Quran harus diturutin kalau itu baik. Kita tahu ya kalau anak laki-laki itu dari kecil sampai dia dewasa sampai ibunya udah gak ada itu miliknya ibunya. Kalau perempuan kan beda. Kalau perempuan udah menikah bukan tanggung jawab orang tua lagi. Kalau laki-laki udah menikah, udah tua, tapi ibunya masih ada, itu tuh harus memprioritaskan ibunya duluan. Karena surganya laki-laki itu ada di telapak kaki ibu. Oke. Jadi gimana kan? Anak ini di Unida harus gimana? Biar betah, biar ikuti disiplin, biar bisa berbaur dengan teman-teman rajin. Itu gimana kan? Solusinya dari tinggal. Mungkin solusinya yang pertama ya tadi mencari teman yang bisa mengajak ente
untuk melakukan hal positif dan bisa melihat hal-hal yang positif di dunia. Jadi nanti jangan melihat yang negatifnya aja di dunia. Jangan melihat apa-apa harus izin, peraturannya ketat, nggak boleh keluar. Tapi anda juga harus bisa melihat sisi baiknya. Anda tuh di sini di tempat yang terbaik insya Allah. Anda tuh dijaga biar enggak. Anda tahu sendiri kan di luar tuh anak-anak SMP itu tuh udah pada pacaran, bahkan melebihi batas. Bahkan di Ponorogo kemarin kasusnya ada ratusan anak di bawah umur yang mengajukan dispensasi nikah karena sudah ambil duluan. Jadi itu di sini beruntung bisa terjaga dari hal-hal yang kayak gitu. Iya, mulai besok harus cari teman untuk mau ngajar yang baik ya. Semangat, harus terima karena ini kan orang tua anak di sini kan ya. Karena di luar tuh banyak sekali hal yang negatif buat anak kayak. Orang tua itu tuh tahu kayaknya. Mungkin itu tuh udah disiapkan orang tua itu untuk menjadi sesuatu. Tapi kalau anak dengar itu tuh Gus ya atau gimana? Anak itu bukan Gus, tapi anak itu punya saudara yang punya madrasah dunia kayak pondok itu kan. Jadi bukan anak yang kayak pondok. Di sini kan kita ambil sisi baiknya. Kalau teman-teman ini kan manggil itu Gus Kober. Nah kita ambil sisi baiknya. Kalau di sini ente udah dipanggil Gus, nah otomatis ente tuh harus mencerminkan, walaupun ente bukan Gus ya, tapi pandangan teman-teman ente ke ente itu manggilnya Gus, tahunya ente itu Gus. Nah jadinya ente harus mencerminkan hal-hal yang baik. Iya. Berarti saya berlaku baik gitu ya. Ada di masjid. Kalau masjid itu kan kebutuhan ya. Al-Iman yang Gus Boyazid. Jadi kalau ente lagi bertambah imannya, kayak minggu-minggu ini ya, karena lihat itu tuh sering banget ke masjid. Kayaknya iman ente tuh lagi bertambah. Tapi di minggu lalu, anda lihat ente tuh kayak jarang ke masjid. Nah itu iman ente lagi turun. Kalau masalah ke masjid itu kan masalah bukan kewajiban juga sih, masalah diri ente sendiri. Tergantung motivasi dari dalam diri ente. Iya, jadi kalau ke masjid itu anak menjual sama Allah. Karena banyak sekali masalah yang ada di diri anak, apalagi itu belajar puas. Nah itu anak minta pertolongan sama Allah. Itu udah bagus ya. Anak sendiri susah kayak gitu. Sebenarnya anak juga pengen gitu, tapi masih ada yang gimana ya, masih terpengaruh dengan hal-hal yang lain, terpengaruh dengan teman-teman, terpengaruh dengan handphone, jadinya belum bisa istiqomah kayak gitu. Kalau ente udah bisa kayak gitu, itu tuh udah bagus menurut anda. Iya. Mudah-mudahan semua ini akan terus seperti agar gimana anak itu naik terus, terus. Mungkin nanti kita bisa bareng-bareng ke masjid, anak mungkin ente
bikin anak